Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teknik Industri Unisba, selamat datang di Praktikum Statistika Industri Modul 2, yaitu tentang teori peluang dan distribusi peluang. Kami dari penanggung jawab Modul 2 akan memberikan pembahasan mengenai panduan pembuatan laporan jurnal. Pertama, ada sistematika dari pembuatan laporan jurnal yang terdiri dari 4 bab, yaitu bab pertama tentang pendahuluan, bab 2 pengumpulan pengolahan data, bab 3 mengenai analisis, dan yang terakhir bab 4 yaitu mengenai kesimpulan. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini terdiri dari 3 paragraf yang menjelaskan tentang uraian mengenai gambaran umum. Itu pada paragraf pertama, jadi penjelasannya itu secara umum dan secara luas. Nah, yang kedua, paragraf kedua ini menjelaskan tentang teori menurut para ahli mengenai teori peluang dan distribusi peluang. Serta yang terakhir, paragraf 3 ini menjelaskan tentang tujuan dan penjelasan implementasi mengenai praktikum modul 2. Nah, selanjutnya langsung saja untuk pengumpulan dan pengolahan data ini penjelasannya di bawah. Nah, di pengumpulan data ini kalian langsung masukkan prolog, dan pengumpulan data ini memiliki subbab yaitu 2.1 dan 2.1 dan 2.1.1, di mana 2.1.1 ini menjelaskan tentang distribusi peluang diskrit. Masih berisi prolog di sini, dan dari subbab 2.1.1 ini memiliki subbab kembali, yaitu tentang distribusi binomial. Pertama-tama kalian masukkan prolog terlebih dahulu. Prolog, langsung kalian masukkan ke pengamatan data kecacatan produk. Nah, di sini tuh nanti kalian akan memasukkan data tentang pengamatan distribusi binomialnya. Kalau di sini di panduan ini kita masukkan sebanyak 150 data. Nah, nanti dari mana 150 data ini? Ini dimasukkan dari dataset yang akan kita kasih nanti. Kemudian diambil sampel sebanyak 10. Nah, jadi anggap saja 150 ini sebagai populasinya, yang nanti sampelnya akan diambil sebanyak 10 data dan dimasukkan ke 3 kali percobaan. Nah, 3 kali percobaan ini nanti ditentukan oleh asisten sendiri ya. Seperti ini bentuk datanya, bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan tentang distribusi hypergeometri. Masih sama seperti distribusi binomial. Terdapat pengamatan dari data kecacatan produk di suatu perusahaan. Nah, datanya tersebut mengenai pengamatan distribusi hypergeometri. Sama, percobaannya ada 3 dan sampelnya ada 10. Nah, selanjutnya di subbab 2.1.1.3 ini ada distribusi Poisson atau biasa disebut dengan distribusi Poisson. Nah, pertama-tama kalian masukkan prolog terlebih dahulu. Selanjutnya kalian masukkan datanya. Nah, ini datanya juga akan diberikan oleh asisten nanti pada saat implementasi. Nah, pengamatan distribusi Poisson ini kita mengasumsikan bahwa terdapat waktu pengamatan, tingkat kedatangan, waktu pelayanan. Nah, ini kita asumsikan sebagai tingkat pelayanan di suatu jasa, perusahaan jasa. Nah, mungkin nanti untuk set data ini kita akan rubah menjadi tingkat volume kendaraan. Jadi kita di sini tujuannya untuk mengukur seberapa banyak atau seberapa penuhnya gitu volume kendaraan pada jam-jam tertentu di suatu ruas jalan gitu. Nanti datanya akan kita kasih. Nah, selanjutnya ada subbab 2.1.2 tentang distribusi peluang kontinu atau distribusi peluang kontinu. Nah, di sini kalian masukkan prolog terlebih dahulu. Prolog,
Selanjutnya ada subbab 2.1.2.1. Mungkin untuk pengumpulan datanya agak banyak karena emang perhitungannya pun untuk teori peluang dan distribusi peluang ini cukup kompleks ya. Nah, lanjutkan kembali, ada prolog untuk data distribusi normal. Nah, nanti untuk data distribusi normal ini kita asumsikan ya, data dimensi tinggi tulang ruas laki-laki pada pengamatan distribusi normal. Ini ada tinggi tulang ruas dengan satuan cm, terdapat 45 data yang kita ambil. Nah, nanti kalian tampilkan juga data untuk yang perempuannya, nanti akan kami kasih data-data tersebut. Nah, selanjutnya masuk kita pada pengolahan data dengan subbab 2.2. Sebelum masuk ke pengolahan data, kalian masukkan dulu prolognya tentang pengolahan data dan masukkan juga apa saja yang diolah gitu datanya dan dengan metode apa kalian mengolah data tersebut. Nah, kan di sini banyak nih, ada distribusi peluang diskrit 2.2.1. Nah, kalian masukkan prolog. Nah, setelah itu kalian masuk ke perhitungan 2.2.1.1 tentang distribusi binomial. Masukkan juga prolognya. Lalu kalian tampilkan tabel sesuai dengan tabel pengumpulan data. Nah, ini kan tadi ada tuh penjelasan tentang pengumpulan data distribusi binomial. Nih, coba kita cek ya. Nih, ini kan poin subbabnya nih pada pengolahan data yang ini. Nah, nanti kalian masukkan tabel yang ini di sini nih di bawah. Kita lihat dulu ya. Kita lihat, nah ini. Nah, kalian masukkan tabel yang ini ya. Nanti kita remove lagi splitnya. Nah, ini kalian masukkan. Tabel itu kalian masukkan. Kita ke pengolahan data lagi ya. Ada distribusi binomial. Nah, kita pahami terlebih dahulu tentang distribusi binomial ini, yaitu peluang terjadinya produk lolos jenis kecacatan produk kurang dari sama dengan 1 sebanyak 7 kali adalah. Nah, ini salah satu contoh perhitungannya ya, dengan proporsi keberhasilan peluang sukses 80 sampai 70 yang gagal. Nah, ini nanti kalian dapatnya dari dataset ya. Ada keterangannya di sini, kalian dapatnya dari dataset. Di sini juga ada keterangannya jenis produk yang sukses kurang dari sama dengan 1, untuk yang gagalnya kecacatan produknya lebih dari sama dengan 2. Nah, di sini diketahui banyaknya usaha atau N sama dengan 10. Nah, ini 10 ini tuh yang sampel tadi karena emang kita ambilnya 10. Nah, 150 ini dari mana? 150 data ini itu dari keseluruhan atau populasi ya. Nah, kita hitung peluang sukses P sama dengan 80 per 150. Nah, 80 ini kan peluang suksesnya ada 80. Ini kita kasih rumusnya P. Nah, ini diketahui hasilnya 0,53 untuk peluang gagalnya dengan rumus Q sama dengan 70. Ini kan proporsinya ada 70 dibagi 150 atau 150 ini jumlah keseluruhan data, dihasilkan 0,467. Proporsi suksesnya adalah X. Nah, ini tuh kita asumsikan bahwa proporsi sukses X-nya ini ada 7. Proporsi gagalnya ada 3 berdasarkan dari dataset yang nanti kalian dapat. Nah, ini nih ada contoh perhitungannya. Jadi ini tuh
masih perkalian yang mungkin sudah kalian pelajari juga ya di SMA tentang perkalian matriks. Ini menggunakan perkalian matriks. Di sini ada 7 ini X, N ini jumlah sampelnya. Nah, P ini yang kalian tadi udah hitung di sini. Langsung masukkan aja ke rumusnya sudah ada. Nah, dihasilkan segini. Nah, ini kan dilakukannya untuk lakukan sampai percobaan ketiga. Nah, yang dilakukan sampai percobaan ketiga ini tuh nanti kalian yang perhitungan secara manualnya. Nah, ini tuh nanti yang dilampirin di laporannya tuh percobaan ke-1, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Untuk kalian hitung di Excel-nya. Nah, nilai peluang masing-masing terjadinya kecacatan produk ini mulai dari 0 sampai dengan 10. Nah, nanti kalian cantumin. Nah, ini ada rumus Excel-nya udah kita kasih tahu. Rumus Excel-nya kalian langsung ketik aja sama dengan binom titik dis. Nah, langsung kalian masukin angka-angka ininya. Misalnya X-nya ada 5 nih. X-nya di sini masukin 5, N-nya di sini masukin 10, P-nya di sini kalian masukin 0,53. Nah, nanti bakal ketahuan di sini. Nah, nanti kalian nulis sama dengannya tuh di sini nih. Sama dengan masukin rumus ini semuanya. Masukin juga ini. Nah, nanti kalian bikin tabel kayak gini sebagai ini tabel rekapitulasi ini nih. Nah, nanti jangan lupa tandain juga yang kalian hitung secara manual di sini, biar nanti disamakan antara perhitungan kalian secara manual dan perhitungan kalian secara Excel gitu ya. Nah, di sini kalau jumlahnya harus 1 di sini nih, karena memang dari binomial ini kita ngambil sampelnya ada 10 gitu ya. Nah, ini dikasih keterangan seperti ini. Nah, sekarang kita menghitung rata-rata dari nilai distribusi binomialnya. Nah, di sini kan N-nya ada 10 nih. Sampelnya ada 10. Untuk P-nya itu ada 0,53, tinggal kalian kaliin aja. Nah, ini memang rumusnya sudah sesuai ketentuan yang ada di modul ya. Masukin. Nah, ketika sudah didapatkan nilai rata-ratanya, kalian hitung nilai variansinya. Ini rumusnya sudah ada juga. Langsung aja dikaliin nilai N, P, sama Q-nya. Nah, nanti ini kalian lakukan perhitungan Minitab. Udah ada kan nanti tutorialnya tentang Minitab ini. Nah, nanti kalian samakan antara hasil perhitungan Minitab dan hasil perhitungan kalian secara manual. Ini rumus variansinya. Tok kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Nah, selanjutnya pada subbab 2.2.1.2 ini ada distribusi hypergeometri. Kalian masukin prolognya, tampilin juga tabel pengumpulan data yang sudah tadi saya perlihatkan. Mungkin nanti kalian akan dikasih ya. Nah, ini di sini ada proporsi keberhasilan peluangnya hampir sama perhitungannya. Nah, ini ada kecacatan produk kurang dari 1 untuk keterangan yang sukses ya, produk yang sukses. Kecacatannya itu kurang dari sama dengan 1. Untuk yang gagal ini kecacatan produknya lebih dari sama dengan 2. Nah, untuk jumlah populasi ini ada 30 ya. Kalau tadi jumlah populasinya ada 150, nah ini sekarang ada 30. Untuk ukuran sampelnya ini ada 10. Jadi yang cuma diambil sampelnya itu ada 10. Nah, di sini ada jumlah produk yang lolos. Dalam artian lolos kecacatan produknya kurang dari 1 kan. Di sini ada 16. Nah, selanjutnya ada jenis
cacat pada produk lolos dilambangkan dengan nilai X ada 4. Nah, ini tuh rumusnya masih sama, masih menggunakan perhitungan matriks ya. Mungkin kalian sudah memahami juga untuk perhitungan matriksnya. Sebentar, ini not responding. Nah, ini contoh perhitungannya pada X keempat dengan populasi 30, sampelnya 10, dan nilai K-nya itu jumlah produk yang lolosnya ada 16. Bisa kalian hitunglah di sini sehingga menghasilkan perhitungan 0,1819 ya. Nah, kalian lakukan sampai percobaan ketiga. Jadi ini 3 kali percobaan ya. Nanti ditentuin sama asisten untuk percobaan ininya. X-nya X berapa saja. Nah, di sini selanjutnya ada nilai peluang untuk masing-masing terambilnya catatan produk. Kategori sukses mulai 0 sampai 10 sama kayak tadi ya yang binomial. Nah, ini rumus Excel-nya di sini ada sudah tersedia. Geomdis. Langsung masukin kalian rumusnya sama seperti kayak yang tadi ya. Masukin di sini rumusnya. Masukin di sini. Mungkin kalian perhitungan secara ini aja, secara rumus ya di sini rumus Excel-nya. Kalian sudah memahami gitu mengenai rumus matriks dari ininya ya. Nah, kalian masukin aja rumus ini di sini dengan data-data yang sudah kalian masukkan sebelumnya. Nah, nanti kalian warnain atau tandain nanti yang sudah dilakukan perhitungan manualnya. Nanti kita samakan gitu antara perhitungan manual dengan perhitungan Excel-nya. Nah, ada sedikit perbedaan dengan distribusi binomial ya. Pada perhitungan rata-rata, kalau tadi pada perhitungan distribusinya, sekarang perhitungan data-datanya ada yang berbeda juga. Nah, di sini N-nya itu dari mana? N-nya ini jumlah sampel. Untuk K-nya ini jumlah produk yang lolos. Artinya sukses kurang dari satu produk yang cacat gitu. Nah, 30-nya ini tuh yang dari nilai tadi jumlah populasi ya. Selanjutnya ini hasil perhitungannya ada 5,333. Nah, untuk nilai variansinya ini sudah ada rumusnya juga di sini. Kalian tinggal masukin to kuadrat sama dengan N besar dikurang N kecil. Ingat ya, tadi N besar ini populasi dikurang N kecil. N kecil ini sampel. Nah, K ini jumlah produk yang lolos. Nah, kalian tinggal masukin aja. Kalau ini bukan perhitungan matriks ya, teman-teman. Ini perhitungan pecahan gitu. 30 dikurang 10 per 30 dikurang 1 dikali 10 dikali 16 per 30. Mungkin kalian sudah mengetahui cara menghitungnya seperti apa ya. Dan ini ada pengurangan juga. Nah, dia menghasilkan nilai sama dengan 1,7164. Nah, nanti kalian tampilin juga perhitungan hasil Minitab-nya. Nanti kita samakan gitu antara perhitungan secara manual dan perhitungan Minitab. Nah, dilanjut ya ke subbab 2.2.2 yaitu uji kesesuaian dan peluang distribusi. Sebelumnya, kalian beri prolog terlebih dahulu. Dan prolog ini, kalian jelaskan mengenai distribusi apa saja yang digunakan untuk uji kesesuaian dan peluang distribusinya. Lanjut ke 2.2.1, distribusi Poisson dan peluang. Di sini kita menguji data berdistribusi Poisson dan kemudian kalian beri prolog terlebih dahulu. Nah, pada perhitungan ini nanti kalian akan diberi dataset oleh asisten mengenai data pengamatan. Nah, dari data pengamatan ini nanti kita menghitung
apakah dari tingkat kedatangan ini data ini tuh berdistribusi Poisson atau tidak. Nah, untuk mengetahui data tersebut berdistribusi Poisson atau tidak, ada 8 langkah. Langkah pertama yaitu perumusan hipotesis. Nah, di perumusan hipotesis ini nanti kalian menganggap misalnya H0. H0 itu data antrian berdistribusi Poisson, dan misalnya HA itu data tidak berdistribusi Poisson. Nah, langkah yang kedua yaitu menghitung interval batas kelas dan tabel frekuensi. Nah, untuk mengetahui batas kelas dan tabel frekuensi, dilakukan perhitungan. Nah, yang pertama itu ada penentuan nilai maksimum dan minimum. Dari contoh data di sini diketahui nilai maksimumnya itu 45 dan nilai minimumnya itu 29. Lalu dihitung rentang kelasnya dengan rumus nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Selanjutnya dihitung nilai K-nya dengan rumus 1 plus 3,3 log N, lalu dihitung intervalnya dengan rumus R dibagi K. Di sini, dalam perhitungan interval ini, kita lakukan pembulatan agar dalam perhitungannya tidak ada angka di belakang koma. Nah, lalu dibuat tabel distribusi frekuensinya. Untuk pembuatan tabel distribusi frekuensi ini sama kayak modul 1 ya. Di sini kita menghitung nilai tengahnya, frekuensinya, frekuensi kumulatifnya. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu menghitung nilai probabilitas Poisson atau PX. Nah, sebelum kita menghitung nilai probabilitas Poisson-nya, kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai mu atau nilai rata-ratanya, di mana nilai mu ini didapatkan dari rumus FIXI dibagi FI. Dari contoh di sini didapat rata-ratanya ini 37. Setelah kita mendapatkan rata-ratanya, kita dapat menghitung nilai probabilitas Poisson-nya. Nah, selanjutnya kita buat dulu terlebih dahulu tabelnya. Tabelnya itu sama kayak sebelumnya, tapi kita tinggal menambahkan kolom FOXI, kolom peluang interval batas bawah, batas atas, dan peluang probabilitas Poisson. Nah, untuk menghitung FOXI ini, kalian tinggal mengalihkan kolom FO dikali kolom XI. Nah, untuk menghitung 3 ini, di sini sudah diberikan contoh. Nah, nanti untuk menghitung, pertama-tama untuk menghitung ini, kalian lebih dulu menghitung untuk interval atasnya terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung ini, kalian bisa hitung di Excel. Nah, untuk rumus Excel-nya itu, ini Poisson.dis, kalian tinggal masukkan dalam kurung interval kelas atasnya berapa, rata-ratanya tadi udah dihitung berapa, langsung true. Nah, dilakukan ke interval-interval yang lainnya juga. Nah, untuk peluang ini kan kumulatif, jadi untuk yang baris terakhir ini kita tulis aja 1. Nah, lalu setelah kita menghitung interval atasnya ini, kita dapat menghitung yang interval bawahnya. Nah, untuk menghitung interval bawahnya itu, kan kalau misalnya yang peluang pertama itu kita 0 kan peluangnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu, ini interval batas bawah ini sama dengan interval batas atas yang kelas sebelumnya. Jadi kalian untuk menghitung ini, kalian isi di interval samakan dengan interval batas atas sebelumnya, begitu juga selanjutnya. Nah, untuk probabilitas Poisson ini didapatkan dari rumus peluang interval batas atas dikurangi peluang interval batas bawah. Lalu kita dapatkan hasil dari peluang probabilitas Poisson-nya. Dilanjutkan ke menghitung frekuensi harapan. Menghitung frekuensi harapan ini rumusnya N dikali PX. Nah,
Seperti yang sudah diketahui dari contoh di sini, N-nya itu ada 30 dan PX-nya itu kita telah menghitung di sini. Nah, di sini. Nah, kalian tinggal bikin tabel aja yang berisikan interval, frekuensi, probabilitas Poisson, dan frekuensi harapan. Jadi kita tinggal hitungkan tadi rumusnya ini ya. Jadi tinggal dikaliin aja 30 dikalikan PX-nya berapa, hasilnya segini. Nah, lakukan ke interval-interval yang lainnya. Selanjutnya yaitu penggabungan kelas. Nah, penggabungan kelas ini digabungkan apabila total FH-nya itu lebih kecil dari 5. Nah, langsung aja ke contoh. Nah, di sini ini kan frekuensi harapannya tuh lebih dari 5. Maka di sini kita tidak perlu melakukan penggabungan. Nah, selanjutnya di sini frekuensi harapannya itu 4,9486. Maka 4 ini kan kurang dari 5. Maka ini harus dilakukan penggabungan. Nah, di sini penggabungan ini kalian bisa menggabungkan frekuensi harapan ini bisa ke atas atau ke bawah. Nah, dalam contoh ini kita melakukan penggabungannya itu ke atas. Jadi, dijumlahin frekuensi harapannya, jadi didapat 10,470. Nah, kan kita udah ngegabungin kan ini, tapi kita juga harus menggabungkan frekuensinya. Nah, ini tuh digabungin juga, jadi ditambahin. Jadi 7 ditambah 2, 9. Nah, dilanjut. Kan ini 5,83,64 ini lebih dari 5 tidak perlu dilakukan penggabungan. Ini juga 5,4,024 ini juga tidak perlu dilakukan penggabungan. Nah, ini untuk yang ini jumlahnya kan 3,9949 dan di bawahnya pun 4,2955. Nah, ini perlu dilakukan penggabungan, maka nanti ini jumlahkan dan si frekuensinya ini juga dijumlahkan. Nah, didapatkan hasil 8,292 dan frekuensinya jadi dijumlahkan menjadi 6. Langkah selanjutnya yaitu menghitung statistik uji chi-square. Rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan FO min FH dikuadratkan dibagi FH. Nah, dalam uji chi-square ini dibuat tabel juga yang berisikan interval, frekuensi, dan frekuensi harapan. Nah, untuk frekuensi dan frekuensi harapannya itu kita masukkan yang setelah digabungkan yang tadi di sini. Nah, dimasukkannya yang itu. Nah, lalu kita hitung chi-square-nya dengan rumus yang ini tadi. Nah, contoh perhitungannya itu 9 dikurang 10,47 kuadrat dibagi 10,47. Nah, yang ini FO-nya 9, frekuensi harapannya 10,470, terus dibagi frekuensi harapannya 10,470, didapatkan X kuadratnya itu 0,2,066. Nah, lalu dari uji X kuadrat di perhitungan ini kita menggunakan alfanya itu 0,05. Nah, kan didapatkanku tadi X kuadrat hitungnya tuh 0,2,066. Lanjut kita menghitung X kuadrat tabelnya dengan rumus X. Selanjutnya yaitu subbab 2.2.2.2 distribusi normal dan peluang. Yang pertama itu ada uji kenormalan data. Nah, di sini kalian beri prolog terlebih dahulu mengenai uji kenormalan data. Nah, nanti kalian akan menampilkan tabel dimensi tubuh yang nanti akan kalian dapatkan dari asisten. Nah, untuk uji kenormalan data ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu ada perumusan hipotesis, yaitu H0. Misalnya, data tinggi tubuh berdistribusi normal, dan H1 data tinggi tubuh tidak berdistribusi normal. Dan yang kedua itu menghitung interval batas kelas dan tabel frekuensi.
menghitung interval batas kelas dan tabel frekuensi ini sama ya kayak perhitungan yang sebelumnya. Kalian hitung nilai maksimumnya, minimumnya, R-nya, K-nya, dan intervalnya. Kalian buat juga si tabelnya yang ada nilai tengahnya, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Yang ketiga itu ada menghitung nilai Z. Nah, sebelum kalian bisa menghitung nilai Z, kalian harus menghitung terlebih dahulu mu atau rata-ratanya dan to-nya. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Kalian untuk menghitung rata-rata kalian sama seperti sebelumnya menggunakan rumus XI dibagi jumlah data. Untuk menghitung to yaitu XI min rata-rata kuadrat dibagi N kurang 1 diakarkan. Nah, setelah kalian dapat nilai rata-rata dan to-nya ini, baru kalian dapat menghitung nilai Z-nya. Nah, untuk menghitung nilai Z-nya itu, nanti kalian ada Z hitung kelas bawah dan Z hitung kelas atas. Nah, bedanya antara Z hitung kelas bawah dan kelas atas itu hanya di sininya, di tepi kelasnya. Kalau misalnya yang bawah, kalian masukkan tepi kelas bawah. Kalau misalnya kalian menghitung Z hitung kelas atas, kalian masukkan tepi kelas yang atas. Nah, didapatkanlah hasil untuk Z hitung kelas bawah dan kelas atas. Nah, setelah kalian menghitung Z hitung kelas bawah dan kelas atas, kalian juga hitung nilai Z tabelnya. Cara menghitung nilai Z tabel ini, kalian bisa hitung menggunakan rumus di Excel, itu ini nomdis dalam kurung Z, Z-nya itu ini. Nah, kalian buat tabel seperti ini. Tapi nanti kalian hanya cantumkan contoh perhitungannya hanya satu saja, sisanya di dalam tabel sini. Yang selanjutnya ada menghitung frekuensi harapan. Untuk sebelum melakukan perhitungan, kalian buat juga tabel ya, interval kelas, tepi kelas, frekuensi, nilai Z hitung, Z tabel. Nah, bedanya itu ada nilai P dan frekuensi harapan. Karena untuk menghitung frekuensi harapan menggunakan rumus N dikali PX. Jadi kita harus mencari PX-nya terlebih dahulu. Rumus PX-nya itu Z tabel batas atas dikurangi Z tabel batas bawah. Jadi kalian tinggal mengurangi Z tabel batas atas dikurangi Z tabel batas bawah. Sebagai contoh, ini 0,3047 dikurangi 0,1306 didapatkan P-nya itu 0,1742. Nah, setelah kita mendapatkan hasil si P-nya ini, kita bisa menghitung frekuensi harapannya. Dikalikan ke N dikali PX. N-nya itu jumlah data. Kalian tinggal kalikan. Didapatkan frekuensi harapannya. Selanjutnya itu penggabungan kelas. Penggabungan kelas itu sama kayak sebelumnya. Apabila si frekuensi harapannya lebih kecil dari 5, maka frekuensi harapan tersebut harus digabungkan dengan frekuensi yang atasnya ataupun yang sebelumnya. Nah, di sini kan ada nih yang 4, berarti ini harus digabungkan ke bawahnya. Dan di sini ada 2, berarti ini harus digabungkan ke atasnya. Nah, perlu diingat kalau misalnya ini digabungkan, maka frekuensi F0 yang ini juga harus digabungkan. Jadi 8 ditambah 7, 5 ditambah 6. Jadi ini 4, ini ditambahin, ini juga ditambahkan. Nah, kalian bikin tabel seperti ini. Selanjutnya itu menghitung statistik uji kuadrat. Ini sama kayak yang sebelumnya, rumusnya X kuadrat sama dengan F0 min FH kuadrat dibagi FA. Ini sama aja hitungnya. Lalu menentukan kriteria uji, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dalam uji ini kalian lakukan untuk dimensi yang lainnya berdasarkan gender, dan lakukan juga untuk perhitungan minitemnya. Nah, selanjutnya itu peluang distribusi normal. Kalian beri prolog terlebih dahulu mengenai peluang distribusi normal. Setelah itu, kalian tampilkan dataset yang telah diberikan asisten nanti. Nanti kalian masukkan tabelnya ke sini. Setelah itu, kalian menghitung rata-rata atau mu dari data tersebut. Nah, untuk menghitung mu itu rumusnya kayak biasa, XI dibagi N. Kemudian kalian menghitung simpangan baku. Nah, untuk menghitung simpangan baku, kita harus mengetahui nilai XI
sigma xi min mu kuadratnya. Jadi kita hitung dulu. Kita buat tabel dulu seperti ini. Mu-nya kan tadi udah diketahui. Terus kita hitung xi min mu xi min mu dan xi min mu kuadratnya. Ini tinggal xi dikurangi mu dan ini nilai untuk hasil ini tinggal hasil ini dikuadratkan. Kalian hitung sampai 45 data. Setelah kalian hitung xi min mu kuadrat, kalian dapat menghitung simpangan bakunya. Didapatkan nilai simpangan bakunya 2,35. Selanjutnya yaitu menghitung peluang kurang dari X. Nah, untuk menghitung peluang, terlebih dahulu kita hitung nilai Z dengan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya. Nah, ini kalian tinggal masukkan saja. Nah, ini tuh X di sini tuh nilai minimum dari data yang di atas ini. Nah, nilai minimumnya berapa? Nanti kalian masukin. Nah, selain kita menghitung peluang kurang dari X, kita juga menghitung peluang lebih dari X. Nah, peluang dari X ini bedanya cuma ini tuh X-nya itu nilai maksimum dari data. Nah, dari perhitungan ini, kalian tampilkan gambar grafik dari setiap perhitungan dan tampilkan tabel rekapan nilai peluangnya. Nah, kalian nanti tampilkan kurva normalnya dari setiap perhitungan. Nah, yang selanjutnya itu perhitungan peluang yang diamati. Rumusnya P sama dengan 1 min P Z lebih kecil dari X dikurangi P lebih besar dari X. Nah, nanti kalian gambar juga kurvanya, kurva gabungannya. Nah, ini tuh dilakukan pada setiap dimensi sesuai gender dan buat tabel rekapitulasinya. Nah, di sini ada contoh tabel rekapitulasinya. Kepala tabelnya itu terdiri dari rata-rata, standar deviasi, Z, PX lebih kecil, PXI, persennya, dan 1 min PXI. Ini kepersenin juga. Nah, nanti kalian tampilkan juga perhitungan Minitab-nya. Selanjutnya itu bab 3 analisis. Di analisis ini, yang pertama ada 3.1 analisis distribusi peluang diskrit yang terdiri dari distribusi binomial, distribusi hypergeometri. Di sini kalian analisis mengenai distribusi peluang ini. Kemudian ada uji kesesuaian yang terdiri dari uji kesesuaian distribusi Poisson dan distribusi normal. Di sini kalian berikan analisis mengenai uji kesesuaian dan kemudian analisis mengenai uji kesesuaian dari kedua ini. Selanjutnya yaitu bab 4 kesimpulan. Di sini kalian menguraikan dari hasil analisis. Di sini kalian uraikan menggunakan poin-poin saja. Sekian dari kami, PJ dari Modul 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.